Jadi ada ungkapan, tak kenal maka tak sayang. Anak muda zaman sekarang itu mereka juga melek politik karena sebenarnya lewat media sosial mereka muncul berbagai timeline isu yang sedang viral, yang sedang dibicarakan, sehingga mereka pun akhirnya, oh ternyata ada isu ini yang sedang dibicarakan. Nah, karena itu pemerintah, KPU khususnya, kalau mau anak-anak muda tertarik dan mau aktif berpartisipasi, khususnya memilih dalam pemilu, kenalkan mereka, dekati mereka. Mereka kalau tidak kenal, mereka tidak akan sayang. Kalau mereka tidak kenal dengan sistem politik kita, mereka tidak kenal dengan kandidatnya, tidak kenal dengan partai politik yang ada, mereka tidak akan mau terlibat. Untuk apa mereka terlibat kalau mereka tidak kenal? Itu kuncinya. Menurut saya ada beberapa hal. Pertama mungkin bisa dilihat dari kandidat dari partai politiknya. Nah, memang kita nggak bisa bilang ya kalau usia itu bisa menjamin seseorang akan lebih matang berpolitik dibandingkan yang usia muda. Tetapi perlu juga kita perhatikan ketika dia berusia muda, kandidat tersebut akan lebih ngena isu-isu yang akan dibahas, akan yang mereka perjuangkan ketika mereka sudah duduk di legislatif nanti. Lalu kemudian teman-teman juga nanti bisa melihat bagaimana anak muda nantinya di hari pemilu itu tidak hanya sebagai yang memilih menjadi kandidat dan juga sebagai pengawas. Nah, ingat, teman-teman muda ini punya peluang yang sangat besar untuk mengawasi pemilu kita itu benar-benar berjalan dengan langsung, umum, bebas dan rahasia. Ketika kamu memilih siapa kandidat yang kamu pilih, parpol yang kamu pilih, presiden dan wakil presiden yang kamu pilih, kamu bisa menganalisa dari situ apakah mereka mampu nantinya memberikan solusi untuk isu-isu yang kamu bicarakan, yang kamu coba, kamu ingin itu diselesaikan. Hal sederhana saja, kita yang tinggal di kota Jakarta, kita menghadapi persoalan yang sangat-sangat pelik. Ada yang saya catat 2 hal, polusi dan kemacetan. Nah, ini bagaimana mereka bisa menjelaskan, mengemas solusi untuk persoalan-persoalan seperti ini, dan kamu harus pintar untuk bertanya ketika mereka berkampanye, ketika mereka mensosialisasikan dirinya di media sosial. Tanya terus dengan gencar sehingga kamu bisa menemukan, nantinya kamu juga bisa tahu bahwa mereka mampu memberikan solusi terhadap berbagai persoalan dan isu yang ada di masyarakat. Tapi ini pesan dari saya buat para baca pres dan juga baca wapres, mereka kalau pengen narik anak muda, jangan malah pakai simbol-simbol seperti anak muda, sok-sokan bergaya anak muda, sok-sokan sok asik, sok cool dalam berkomunikasi. Tidak, tapi tetaplah menjadi diri Anda. Tapi Anda harus mampu menjelaskan kepada anak muda kenapa mereka penting untuk Indonesia, kenapa mereka penting untuk hadir dan memilih di pemilu 2024. Isu-isu yang Anda sampaikan, yang Anda jelaskan, harus bisa disampaikan dengan cara yang sederhana, mudah dipahami, sehingga mereka menjadi merasa, wah ternyata capres dan cawapres ini mengerti isu yang saya khawatirkan, yang saya ingin itu diselesaikan. Sehingga Anda tidak hanya sekedar berkampanye, tapi berdiskusi dengan mereka, tarik mereka untuk berdiskusi. Anak muda zaman sekarang ada anak muda yang benar-benar speak up. Mereka kalau punya sesuatu yang mereka tidak setuju, mereka sangat berani untuk bilang, tidak, saya tidak setuju. Karena itu capres dan cawapres yang akan datang, saya pikir isu-isu yang harus diangkat tentunya isu-isu yang berkaitan langsung dengan anak muda. Contohnya tentang kesehatan mental, lalu tentang lapangan pekerjaan, lalu tentang hal sederhana saja, masalah keamanan data pribadi di dalam media sosial atau berbagai aplikasi yang ada di internet saat ini. Nah, dekati isu-isu itu, pahami isu-isu itu, melalui isu-isu itu Anda bisa mendekati para pemilih muda. Dan satu lagi pesan yang selalu saya sampaikan, lakukan itu dengan jujur, lakukan itu dengan ketulusan, sehingga anak muda tahu Anda memang benar-benar mau menyelesaikan persoalan yang dihadapi anak-anak muda sekarang. Saya pikir kuncinya adalah media sosial jangan dipandang oleh penyelenggara pemilihan, kandidat pemilihan sebagai media iklan politik. Antara Anda, kandidat penyelenggara pemilu, dengan para pemilih, itu bisa terjadi di sana. Maksimalkan fungsi itu sehingga media sosial tidak hanya sekedar orang-orang hanya sekedar scroll up atau scroll down. Mereka ingin tahu, berdiskusi, bertanya lebih lanjut ketika mereka melihat, contohnya mereka buka Instagram partai politik A,
Lalu mereka melihat bahwa platform partai itu ABCD, isu yang akan mereka angkat ABCD. Mereka akan jadi tertarik untuk berdiskusi, karena anak muda zaman sekarang, mereka juga kadang-kadang tidak mau mendengar penjelasan yang terlalu ngejelimet dengan bahasa yang terlalu saintifik. Jelaskan itu dengan sederhana. Dan yang penting buat saya, jujur, jelaskan dengan jujur.